Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurista Devi, NIM 2018 09648187. Sini saya akan mereview tentang ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Kiai Ahmad Muzaki Syekh. Di sini ada beberapa ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu ajaran tasawuf. Akhlaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di bidang tasawuf. Ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berorientasi pada perbaikan akhlak dalam mencari hakikat kebenaran agar manusia mencapai makom atau kedudukan makrifat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan perbaikan akhlak ini adalah salah satu misi penting yang diemban ajaran Islam secara universal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." HR Baihaqi. Ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dua-duanya harus seimbang dijalankan seorang muslim. Misalnya, konsep taharoh yang artinya bersuci. Berikut ini penjelasan sebagai dikutip dari buku Akidah Akhlak 2020 yang ditulis Sihabul Milahudin. Pertama, penyucian diri secara lahiriah dilakukan dengan wudhu atau mandi. Kedua, penyucian diri secara batin dilakukan dengan menanamkan kesadaran bahwa ada kotoran dalam diri manusia. Kotoran itu adalah dosa yang harus dibersihkan dengan cara tobat, zikir, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyisihkan selain Allah di dalam hati. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, penyucian diri secara batin harus menempuh jalan spiritual serta dibimbing oleh guru atau mursyid yang memiliki keilmuan yang mumpuni. Pembersihan diri dilakukan melalui tobat, talqin, zikir, dan tafsiyah dan suluk. Konsep lahir dalam ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah aspek formal di ajaran fikih, sedangkan konsep batin merupakan substansi tasawuf. Konsep lahir disebut ajaran syariah dalam istilah tasawufnya, sementara konsepnya batinnya adalah hakikat. Konsep batin harus selaras dengan fikih syariat Islam, namun syariat tanpa hakikat atau aspek batin dianggap kosong, tak bermakna. Sementara itu hakikat tanpa syariat adalah batal serta tak berdasar. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengalaman fikih saja tidak cukup dalam beragama, sebab fikih hanya sebagian paling mendasar dan tidak menyentuh konsep filosofi ajaran Islam yang mendalam. Untuk bisa menghayati Islam, seorang harus paham tasawuf agar bisa memakai setiap amalan fikih yang dikerjakannya. Maka itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga tidak mementingkan ibadah fardu atau wajib saja, melainkan juga amalan sunnah. Yang kedua itu ajaran Kiai Haji Ahmad Muzaki Syekh. Di kalangan masyarakat tertentu, para kiai memperoleh posisi yang amat istimewa karena dengan kemampuan dan pengetahuannya itu, mereka telah menempatkan dirinya sebagai ulama pewaris Nabi Muhammad SAW atau menjadi penjaga utama proses sosialisasi ajaran Islam. Anggapan seperti itu dalam perkembangan selanjutnya menjadi tali pengikat emosi religius baik bagi lapisan bawah yang kebanyakan bercirikan tradisional agraris maupun lapisan menengah yang telah mengenyam pendidikan modern.
Berkembanglah kemudian hubungan kiai santri yang khas dan menggambarkan suatu kepatuhan yang hampir tanpa syarat. Dalam kajian kepemimpinan Kiai Haji Musa Gisya, mengikuti perspektif yang dikemukakan Weber, kiai bisa dimasukkan dalam otoritas tradisional